Shalom, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah kembali lagi untuk menyaksikan, mendengarkan, dan merasakan satu jamahan Tuhan lewat satu khotbah renungan yang akan dibawakan. Saya percaya kita semua ada dalam lindungan Tuhan, ada dalam naungan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya semua tidak lepas Tuhan dari kehendak-Mu. Kami sebagai manusia yang menjalani hidup ini Tuhan, dan akan percaya bahwa kehendak-Mu yang jadi atas kami Tuhan. Banyaklah rencana manusia, rancangan manusia, tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami, yang menghibur kami Tuhan. Kami percaya ada kuasa dalam firman-Mu, kami percaya ada berkat Tuhan dalam firman-Mu. Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Pakailah tanah hati kami. Biarlah tanah hati kami ini Tuhan menjadi tanah hati yang subur, yang siap menerima benih firman-Mu. Dan terlebih lagi firman itu tidak hanya diam, tetapi bertumbuh Tuhan. Dan kami dapat melakukan firman-Mu, perkataan-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan juga urapi, penuhi Tuhan dengan kuasa Roh-Mu, sehingga hanya kata-kata dan isi hati-Mu saja yang disampaikan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Saya percaya saudara mengikuti firman Tuhan dari sejak bulan ke bulan, di mana kita sedang belajar tentang buah roh. Dan hari ini kita belajar, bulan ini kita belajar tentang buah roh, kelemah lembutan. Sebelum kita belajar tentang kelemah lembutan, ada baiknya saya sedikit lagi mengulas tentang buah roh. Karena pada saat saya mempersiapkan firman tentang kelemah lembutan, saya mendapatkan sesuatu juga lagi tentang buah roh. Kenapa firman Tuhan, ayat dalam firman Tuhan yang disampaikan, yaitu buah roh, dikatakan sebagai buah roh, bukan akar roh, atau batang roh, atau apapun. Ada maksud di dalam kata buah roh. Dan saya coba cari tahu, dan saya renungkan, dan saya berdoa. Ternyata kenapa diambil sebagai kata buah roh? Karena ada kata buah dan roh. Buah itu kita belajar bahwa buah berasal dari satu proses. Ya, tidak mungkin tiba-tiba saudara tanam suatu benih, contoh pohon mangga, ya, lalu tiba-tiba taruh di tanah, muncullah buah langsung. Tidak mungkin saudara taruh benih buah durian, tiba-tiba satu hari kemudian langsung muncul buah durian. Setiap buah punya proses. Jadi bukan sesuatu yang instan. Begitu juga dengan buah roh, berasal dari satu proses. Bukan dengan kubu-kubu, dengan tiba-tiba saudara langsung menjadi seorang yang penuh dengan semua buah roh. Betul, dengan dalam prosesnya saudara akan perlahan-lahan berproses, dimurnikan, sampai akhirnya saudara menghasilkan semua sifat buah roh. Lalu proses seperti apa? Lalu proses pertama, adanya proses keintiman, kedekatan, hubungan kita dengan Roh Kudus itu sendiri. Karena kita bicara tentang buah roh. Tapi saudara, kalau saudara perhatikan, sifat dari buah roh itu adalah mungkin sifat dasar dari segala kebaikan yang ada di dunia. Ya, dunia juga pasti mengacungkan jempol tentang kesetiaan, kebaikan, kemurahan. Itu semuanya ada dalam hukum dunia. Bahkan di ayat dalam Titus 5 ayat 23 mengatakan tidak ada hukum yang menentangnya. Karena baik di dunia atau orang tidak percaya dan orang percaya yakin bahwa sifat dari buah roh itu adalah baik dan harus dilakukan. Tetapi yang berbuat berbeda adalah karena itu berasal dari roh, buah roh. Kita percaya bahwa itu dihasilkan oleh kedekatan kita dengan Roh Kudus. Itu dihasilkan oleh roh, bukan daging. Karena di ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang roh dan daging. Dalam kedagingan kita bisa melakukan suatu kebaikan. Dalam kedagingan kita bisa melakukan suatu
kesabaran. Tetapi ada batasnya, pasti ada limitnya, kuotanya. Sedangkan kalau dalam roh, artinya bukan kita yang bergerak sendiri, bukan kita yang bukan itu dihasilkan oleh kehendak kita sendiri, tetapi dilakukan atau dihasilkan dari kehendak Tuhan, oleh kekuatan roh. Hasil dari proses juga bicara tentang hasil mulai dari tertanam, ya, namanya buah. Ya, saya menarik sekali kenapa Rasul Paulus menyebut kata buah. Karena pasti ada proses daripada tertanam, lalu bertumbuh, dan akhirnya ada buahnya. Satu sifat yang tertanam, ya, membutuhkan satu kesabaran, membutuhkan satu proses, ya, ada stepnya, langkah-langkahnya. Dan saya percaya kita semua adalah orang-orang Kristen yang berproses, sudah dimenangkan, sudah dimerdekakan. Dan tahap selanjutnya kita adalah orang-orang Kristen yang tertanam, baik tertanam dalam satu gereja lokal, tertanam dalam satu kehidupan rohani daripada orang Kristen, membaca firman Tuhan, berdoa, itu sedang proses tertanam, menguatkan akar kerohanian saudara, menguatkan akar daripada kekristenan saudara, sehingga pada saat sudah kuat tertanam, akhirnya akan terlihat buahnya. Lalu sifat daripada buah adalah terlihat, ya. Kalau kita datang ke cari buah, ya, atau ke kebun saudara-saudara, kita melihat buah atau tahu bahwa pohon itu sudah menghasilkan adalah dari buahnya. Terlihat buahnya, benar gak? Oh, di sana masih hijau, apa sudah kuning? Kelihatan. Jadi buah itu adalah sesuatu yang harusnya terlihat, bukan sesuatu yang tersembunyi. Saudara-saudara, Pak, kalau singkong kan buahnya tersembunyi, itu kan singkong, itu umbi-umbian, ya. Kita bicara buah, saudara-saudara, buah belimbing kelihatan. Oh, dia baru berbunga, nanti sebentar lagi akan berbuah. Oh, buahnya masih hijau, sebentar lagi akan kuning. Udah kuning, kalau nggak diapa-apain, kalau nggak diambil, lama-lama jadi busuk, saudara-saudara. Jadi akan terlihat buahnya. Begitu juga firman Tuhan mengatakan, hendaklah perbuatanmu diketahui oleh semua orang, bukan untuk menyombongkan, tapi memang terbukti, terlihat ada satu perbedaan, ada satu hasil yang terlihat, yang dirasakan oleh banyak orang. Kita belum bicara tentang rasakan, ya, kita bicara tentang terlihat dulu. Oh iya, nggak usah saudara bilang saya orang Kristen yang udah begitu lama, saya orang Kristen yang sehari berdoa terus menerus, saya seorang Kristen yang seminggu 3 kali ke gereja. Nggak usah ngomong. Dari sifatnya, dari buahnya, dari kelakuannya akan tahu bahwa saudara adalah orang Kristen yang benar. Dari buahnya akan terlihat, saudara-saudara. Hendaklah perbuatanmu diketahui semua orang. Firman Tuhan yang lain, ayat firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa tidak mungkin orang menaruh pelita di dalam gantang. Enggak akan kelihatan. Tapi pelita itu, terang itu harusnya terlihat untuk menerangi banyak orang. Dan sifat dari buah roh juga saya coba renungkan adalah ketiga adalah dapat dirasakan. You can feel it. Untuk orang lain. Ada nggak fungsi buah itu untuk dari pohon itu sendiri? Oh, ada yang menghasilkan benih, nanti dia jadi pohon lagi. Tetapi yang paling banyak merasakan hasilnya siapa? Orang lain. Benar nggak? Ya, kalau dia misalnya jadi benih, dia datang lagi, dapat lagi, tertanam lagi, lalu jadi pohon lagi, berbuah lagi. Orang lain juga yang merasakan. Jadi sifat dari buah adalah biarkanlah orang lain merasakan. Banyak orang yang pelit, arti dalam kata pelit dalam merasakan kebaikan, dirasakan kebaikannya, dirasakan buah rohnya. Buat apa saya menjadi seorang yang lemah lembut?
Saya memang seperti ini, gitu kan. Saya dari lahir, ayah saya mendidik saya sebagai seorang yang militer, nggak bisa, harus tegas, ada masalah harus tetap. Saya tidak mau orang lain merasakan bahwa saya lemah lembut. Nah, ya kan? Saudara punya roh yang lemah lembut, tapi kalau saudara tidak membiarkan menjadikan orang lain merasakan kelemah lembutan saudara, tidak jadilah itu barang, ya, tidak jadilah itu menjadi satu buah. Oh iya, firman Tuhan mengatakan bahwa buah roh itu adalah salah satunya kesabaran. Tapi saya memang begini, tensi saya dari lahir udah 200 misalnya ya. Tuh luar biasa, Superman dia. Tensi saya 200. Jadi buat apa saya ngomong sama orang dengan sabar? Karena memang saya bawaannya tidak sabar. Oh, berarti Anda sudah tidak membiarkan diri Anda dinikmati orang lain. Buah roh saudara tidak mau dinikmati oleh orang lain. Sekali lagi, bahwa buah roh artinya sesuatu yang dapat dirasakan, dilihat, dan ada prosesnya. Ya, barulah kita masuk ke buah roh yang ke-8, yaitu mengenai kelemah lembutan. Mari kita buka dalam Galatia 5 ayat 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saya lanjut 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menantang dan saling mendengki. Ya. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tadi saya sudah katakan di depan bahwa dunia juga mengakui 9 sifat dari buah roh ini adalah sifat yang baik yang bisa diamalkan oleh setiap orang. Ya. Dari agama manapun juga, wah ini benar ini perkataannya, nggak ada yang melenceng. Ya, tetapi hendaklah ini menjadi sebuah roh, bukan buah daging. Bukan dihasilkan dari kehebatannya kita. Oh saya sabar Pak, saya punya kehebatan dalam kesabaran Pak. Karena setiap hari saya meditasi, saya mengatur kesabaran saya. Oh itu dihasilkan dari kesabaran kedagingan saudara. Ya, wah Pak, saya orang yang murah hati. Setiap hari saya menyumbang 100 juta rupiah. Oh saudara mengandalkan daging saudara. Tapi kalau saudara mengandalkan roh, ada motivasi yang baik, ya, saudara merasakan berdasarkan roh, berasal dari roh, tidak ada limit. Walaupun keadaan dan lingkungan tidak bisa membuat Anda saudara sabar, tapi karena roh yang menggerakkan hati saudara, sehingga saudara menjadi seorang yang sabar. Walaupun saudara bukan orang yang tipe lemah lembut, tapi karena Roh Kudus menggerakkan hati saudara menjadi seorang yang penuh dengan kelemah lembutan. Lemah lembut dalam bahasa aslinya, bahasa Inggris maksud saya buka dalam King James Version adalah meekness. Ya. Bukannya weakness, tapi meekness. Saya coba baca arti daripada meekness adalah dalam bahasa Inggris righteous yang pertama. Jadi bijak. Bijak dalam apa? Bijak dalam mengontrol. Ya, saudara punya kuasa, saudara punya jabatan, saudara punya posisi, saudara berhak untuk marah. Tapi karena kelemah lembutan, saudara menjadi seorang yang bijak. Oh, tahan. Saya ilustrasikan sebagai saya suka, akhir-akhir ini suka siram kebun, sudah siram pohon ya. Saya pegang selang air, ya. Sudah pasti juga sering ya. Pada saat selang air itu dibiarkan tanpa diblok dengan jari saudara, dia menjadi air yang ya jaraknya hanya ke sini aja.
Tapi pada saat saudara bisa memblok air itu, tekanannya, lalu dia bisa jauh, benar gak? Jadi saudara bisa mengontrol kapan saudara bisa menjadi airnya itu hanya jaraknya dekat, tekanannya rendah, atau saudara bisa mengontrol kapan tekanannya tinggi. Itu bicara mengenai, saya dapat ini bicara mengenai tentang righteous, bijak, bisa mengontrol, lemah lembut. Air bukan sesuatu yang lemah, tapi kalau kita tekan, itu menjadi sesuatu yang powerful. Air bukan sesuatu yang bisa merusak, tapi air sesuatu yang bisa membangun. Jadi sebagai seorang yang lemah lembut, kita dapat mengontrol, bijaksana. Lalu kata yang lain adalah humble. Ternyata lemah lembut itu humble, rendah hati, saudara-saudara. Lemah lembut itu bukan bicara mengenai kelemahan. 9 buah roh, wah saya paling suka yang satu Pak, kesetiaan. Saya paling suka Pak, kesabaran. Tapi kayaknya kalau dengar kata kelemah lembutan, kayaknya itu kayaknya buat cewek aja deh gitu kan. Nah itu mindset saudara udah salah. Ya ngomong mungkin sama istrinya, say kamu harus punya nih lemah lembut. Ya, ini khusus untuk cewek. Nah konotasi saudara, pemikirannya udah salah. Lemah lembut itu bukan artinya lemah. Memang wanita itu makhluk yang lemah, tapi lemah di sini bukan berarti kelemahan. Ya, nggak bisa berbuat apa-apa. Malah sebaliknya, dia bisa berbuat apa-apa, tapi dia bisa menahan untuk tidak berbuat apa-apa. Stefanus pada saat dia dirajam oleh batu, dia menunjukkan kelemah lembutannya. Dia mendoakan orang-orang itu. Walaupun dia bisa aja kabur, saudara-saudara, paling nggak ngelawan lah sedikit, tapi nggak ada kata satu pun yang berkata di ayat firman Tuhan dia melawan. Ada satu kelemah lembutan, ada satu kerendahan hati untuk menerima pendapat orang lain, ada satu kerendahan hati untuk menerima orang lain, tidak menggunakan apa yang kita punya, atribut kita untuk bersikap kepada orang lain. Itu kelemah lembutan. Jadi ingat film zaman dulu, saudara-saudara, film kungfu ya. Ya film ya zaman sekarang juga masih ada kungfu sih ya. Tapi kebanyakan kungfu itu kan adanya zaman-zaman dulu ceritanya. Ya. Jadi ada seorang yang jago kungfu itu bukan orang yang membabi buta, dia punya kekuatan, tiba-tiba di pasar dia lihat ada apa, dia langsung hajar. Dia akan coba ya meredam dulu, dia akan meredam dulu. Padahal dia punya kekuatan. Ya. Seorang guru kungfu melatih muridnya, pertama kali dia melatih kesabarannya dulu, ya kelemah lembutannya dulu. Punya power, punya ilmu, tapi kalau nggak punya kelemah lembutan, Anda lemah, saudara-saudara. Ya. Orang yang lemah lembut walaupun harus merendahkan hatinya, dia tetap tidak bergeming, saudara-saudara. Dia akan tetap rendah hati. Punya ilmu, dia jago kungfu, menguasai, tapi dia tetap tidak memamerkan apa yang dia punya. Itu bicara juga lemah lembut. Anda punya kuasa, tapi Anda tidak gunakan. Humbleness. Teachable. Bicara dapat diajar. Seorang yang rendah hati pasti bisa diajar. Karena dia bukan dia seperti karet, saudara-saudara. Ya. Jadi dapat memuai. Bukan seperti besi, stagnan. Oh, saya orangnya begini Pak, firm begini. Tapi kalau saudara tidak teachable, saudara akan stagnan. Saudara tidak punya satu kemampuan untuk menambah kapasitas saudara. Saudara teachable, dapat diajar, saudara punya banyak cara untuk menambah wadah saudara. Kalau wadah hidup saudara sudah besar, berkat Tuhan ada, ya. Saudara akan disukai banyak orang. Saudara akan menjadi seorang pribadi yang punya satu kehebatan karena saudara dapat diajar. Dimulai dari dapat diajar.
Dan ternyata meekness juga berarti kita sabar dalam penderitaan. Lemah lembut, kembali lagi, bukan bicara tentang kelemahan, tetapi bagaimana dia bersikap di tengah permasalahan. Bagaimana dia menyikapi masalah-masalah itu. Itu adalah orang yang lemah lembut. Tenang. Kalau misalnya saudara bukan jadi orang yang lemah lembut, problem itu akan jadi semakin besar dan bahkan tidak ada solusinya. Karena saudara jadi orang yang tidak panjang sabar, tidak dapat tahan dalam penderitaan. Dan terakhir, meekness itu berarti willing to follow gospel teaching. Mau merendahkan hatinya mengikuti ajaran Tuhan, kehendak Tuhan, bukan kehendak diri sendiri. Dalam 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 25 dikatakan bahwa seorang hamba Tuhan, seorang yang percaya akan Tuhan, dia harus pribadi yang lemah lembut. Karena dengan lemah lembut akan terhindar dari jerat iblis yang mengikatnya oleh kehendak. Jadi dari kehendak kita, saudara, dari kehendak kita, ternyata iblis itu bisa menebarkan jalan jeratnya. Karena manusia itu penuh dengan banyak kehendak. Monster yang paling ganas dalam hidup manusia adalah dirinya sendiri. Bagaimana dia dapat mengekang dirinya sendiri? Bagaimana dia bisa dapat mengekang kehendak dia sendiri? Saat itu bisa dilakukan, saudara dapat menjinakkan monster yang ada dalam diri saudara. Orang yang paling jahat adalah diri Anda sendiri. Karena saudara bisa membentuk apa yang saudara bisa menjadi seorang yang jahat, apakah saudara menjadi orang yang baik. Karena itu tergantung dari diri sendiri. Saudara bisa menciptakan orang yang tadinya baik menjadi jahat, atau kebalikannya. Jadi sebenarnya bagaimana cara kita mengekang diri sendiri? Bagaimana cara kita mengekang kehendak kita sendiri? Itu bicara tentang kelemah lembutan. Orang-orang yang terkenal dengan kelemah lembutannya, ya tertulis dalam Alkitab, Musa adalah orang yang lemah lembut di muka bumi ini. Bayangkan saudara kalau jadi Musa, dia harus setiap hari selama berpuluh-puluh tahun menghadapi orang-orang Israel yang penuh dengan pergumulan, persungutan, ya, banyak komplain, banyak masalah, nggak percaya sama Tuhan. Itu yang dia harus dihadapi. Tapi dengan lemah lembut dia bisa mengatasi itu semua. Kalau bukan karena roh Tuhan ada padanya, kan sulit saudara. Dan satu juga pribadi yang terkenal dengan lemah lembutnya adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Saudara bisa lihat nih, dari simbolik aja Tuhan Yesus sudah menggambarkan sebagai seorang yang rendah hati, yang lemah lembut. Pada saat dia berjalan masuk ke kota Yerusalem, ya, dalam Matius 11 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9 dikatakan dia menaiki seekor keledai. Dia menaiki seekor keledai, bukan seekor kuda. Bisa aja dia pilih, dia ngomong sama muridnya, masa lu ngasih gua keledai, bikin malu aja, begitu kan? Enggak. Murid-murid membawa keledai dan dia naik di atasnya. Karena kalau dia memakai kuda, itu simbol satu kekuatan, ya, kehebatan, kekuasaan. Tapi dia memilih untuk menaiki seekor keledai. Setiap apa yang Tuhan Yesus lakukan, kita percaya pasti ada maksudnya. Maksudnya adalah walaupun saat itu dia dilulukan sebagai orang yang berkuasa, Hosana di tempat Allah yang Maha Tinggi, dilulukan, dipuji-puji, banyak orang buka bajunya, pakaiannya, dia sampai dikasih bajunya itu ditaruh di lantai, diletakkan di jalanan untuk buat supaya Tuhan Yesus jalan. Tapi dia memilih keledai sebagai satu simbol. Walaupun terlihat lemah, tapi kelihatannya keledai adalah suatu binatang yang hewan yang kuat, saudara-saudara. Dapat berjalan begitu jauh dengan menanggung beban yang begitu berat. Tidak menghilangkan
esensi dari kekuasaan. Bahkan juga orang-orang mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah singa dari Yehuda, lion, raja rimba. Tetapi di sisi lain dia adalah anak domba Allah. Sifatnya yang lembut seperti domba, tapi dia sebenarnya adalah kuat seperti singa. Oke, sebenarnya kata lemah lembut kurang cocok, saudara-saudara. Sebenarnya cocoknya adalah kuat lembut mungkin ya, saudara-saudara. Jadi sebenarnya itu adalah kombinasi antara power dan meekness, kelemah lembutan dan juga kuasa. Seorang yang berkuasa punya power seperti Tuhan Yesus, tapi dia bisa rela menyerahkan dirinya untuk disalib, punya kelemah lembutan yang luar biasa. Dalam Matius 11 ayat yang ke-29 mengatakan, datanglah kepadaku karena aku adalah pribadi yang lemah lembut. Dia menyatakan dia adalah pribadi yang lemah lembut. Kita sebagai anak-anaknya, sebagai seorang yang mau menjadi serupa dengan gambar Kristus, kita menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut, pribadi-pribadi yang memperlihatkan buah roh itu di depan banyak orang sebagai seorang yang lemah lembut. Selain itu, ciri-ciri daripada orang yang lemah lembut, dia adalah orang yang tunduk kepada kehendak Tuhan, bukan kehendak dirinya. Saat saudara menjadi seorang yang humble dan teachable, dengan mudah saudara dapat mengikuti kehendak Tuhan. Tapi kalau saudara menjadi seorang yang penuh dengan ego, dengan kesombongan, mau ngikutin kehendak sendiri, gimana mau caranya untuk mengikuti kehendak Tuhan? Tuhan bilang ke kanan ya, oh nggak bisa Tuhan. Menurut perhitungan saya, karena saya profesor dari apa segala macam, doktor lah apa, ini harusnya ke kiri. Nah, saudara sedang mengikuti ego saudara. Di manakah kelemah lembutan saudara? Lemah lembut dapat menerima orang lain, pribadi yang lain, terutama Tuhan kita Yesus Kristus. Akan mudah bagi orang yang lemah lembut peka terhadap kehendak Tuhan, karena dia mendengarkan kehendak Tuhan, dia tahu kehendak Tuhan, dan dia mau ngikutin. Dan kedua, ciri orang yang lemah lembut adalah orang yang mudah dibentuk, saudara-saudara. Nah, tadi saya katakan fleksibel, bisa dibentuk. Bukannya orang yang melakukan pembiaran, saudara-saudara. Bukan berarti, oh ini orangnya nggak tegas, lakukan pembiaran, nggak ngapa-ngapain. Punya kuasa, tapi dia bisa menahan, dia bisa mengontrol. Ingat pada saat Tuhan Yesus ditangkap, ya, di Taman Getsemani, di situ banyak tentara Roma, tapi dia tidak melawan. Harusnya dengan mukjizatnya dia bisa menghalau orang-orang Romawi itu, tapi dia tidak lakukan. Bahkan salah satu muridnya, Petrus, memotong telinga dari siapa? Orang Romawi tersebut, tapi akhirnya dia sembuhkan. Ya, kalau dia tidak punya satu sifat yang lemah lembut, dia bilang, oh syukurin, rasain loh, gitu kan. Belum tahu nih muridku, ini baru satu, belum 12, bisa hilang semua kupingnya. Tapi enggak, saudara-saudara. Soalnya Tuhan Yesus adalah pribadi yang lemah lembut. Dia menyembuhkan, maafkan. Dan yang ketiga, seorang yang lemah lembut, seorang yang penuh dengan rendah hati, dapat menerima perkataan orang lain. Ya. Kelemah lembutan, kembali lagi, bukanlah satu kelemahan, tapi itu adalah satu kekuatan, dan bahkan yang luar biasa, kekuatan yang berasal daripada roh Tuhan yang gagah perkasa. Jangan malu menjadi seorang yang lemah lembut, tetapi marilah kita semua menjadi seorang pribadi yang penuh dengan kelemah lembutan. Saudara tidak lemah, ya saudara powerful. Demikian firman Tuhan. Saya percaya kita semua, saudara-saudara, sebagai orang yang percaya, orang yang sudah ditebus, dapat mengamalkan buah roh,
dapat memperlihatkan buah roh, dapat dirasakan buah rohnya orang-orang lain. Dan hari ini kita belajar tentang kelemah lembutan. Orang akan melihat, wah, saudara adalah orang yang lemah lembut. Saudara adalah orang yang lemah lembut. Dikatakan dalam firman Tuhan, orang yang lemah lembut hatinya memiliki bumi. Orang yang lemah lembut hatinya memiliki bumi, menguasai bumi. Kok bisa? Lemah kuasa. Karena the meaning of lemah itu adalah bukan weakness, tetapi meekness. Meekness penuh dengan humbleness, kebijakan, kerendah hatian, mengikuti kehendak dan ajaran Tuhan, dan seorang yang penuh dengan kerendah hatian. Mari saudara-saudara kita tutup dalam satu doa. Terima kasih Tuhan, kami belajar tentang kelemah lembutan. Biarlah kami semua Tuhan, Engkau urapi kami menjadi seorang yang penuh dengan kelemah lembutan. Kami dapat mengaktifkan buah roh, sifat buah roh kelemah lembutan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan kami dengan keluarga kami, dengan lingkungan tempat kami bekerja, dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari kami mau menjadi seorang yang pribadi yang lemah lembut. Terima kasih Tuhan. Biarlah roh Tuhan yang ada dalam diri kami menyala-nyala menjadi seorang yang lemah lembut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya kembali kita berdoa. Tuhan, persiapkan hati kami, sucikan dan kuduskan kami agar kami layak Tuhan menerima perjamuan. Kami bersyukur untuk persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kami percaya tubuh dan darah yang telah diserahkan menjadi korban pada kami. Kami percaya sebagai orang-orang yang menerima itu Tuhan, kami pribadi yang telah ditebus oleh-Mu. Percaya Tuhan dalam persekutuan-Mu kami akan semakin intim dan erat. Dan terlebih lagi dengan keintiman dan keratan ini Tuhan, kami menjadi pribadi yang penuh dengan buah roh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima perjamuan-Mu. Haleluya. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Tahap cawan kita lalu berkata, inilah cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur Tuhan, berlimpah dengan rasa syukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami ada hari ini sebagaimana kami ada Tuhan, semua karena pertolongan-Mu. Kami percaya dalam persekutuan yang indah dengan-Mu Tuhan, dengan Roh Kudus, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang penuh dengan buah Roh Tuhan. Bersyukur untuk ibadah ini. Biarlah setiap kami Tuhan yang menerima persekutuan ini jadi pribadi yang penuh dengan sukacita, berlimpah rasa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat di sisi yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan tadi memberikan penghiburan, memberikan kekuatan juga bagi setiap kita. Saat ini kita akan memberikan
persembahan. Sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 sebagai landasan kita dalam memberikan persembahan. Demikian firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan boleh ditransfer di nomor rekening yang tertera di dalam video rekaman ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena kami diberikan kesempatan oleh Tuhan memberikan apa yang bisa kami berikan dengan sukarela untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan bagi Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Berkatilah kami semua Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, bahkan dalam seluruh kehidupan mereka diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang sudah setia dalam hidup kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu sampai hari ini Tuhan. Di bulan yang baru ini, di minggu pertama ini Tuhan, kami sudah disertai oleh Tuhan sepanjang tahun 2020 sampai hari ini. Kami sudah berada di dalam bulan yang ke-9, bulan September ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas pemeliharaan-Mu bagi kami semua sampai hari ini. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 Tuhan yang masih kami rasakan sampai saat ini, tapi kami mengucap syukur Tuhan tetap memelihara, Tuhan tetap memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk bisa terus melanjutkan kehidupan kami ini sebagai anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami dengan rendah hati Tuhan datang kepada Engkau, membawa seluruh hidup kami kepada Engkau saja. Karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami, karena Tuhanlah yang menjadi kebutuhan kami, karena Tuhan saja yang tahu apa yang kami dan sedang kami alami saat ini, pergumulan-pergumulan kami, mungkin juga masalah-masalah yang kami alami, baik secara pribadi maupun keluarga. Tuhan mengerti dan Tuhan tahu semuanya ini. Karena itu Tuhan ajarkan kami bahwa kami tidak pernah sendiri. Allah selalu ada bersama dengan kami. Allah ada dalam setiap momen hidup kami. Allah selalu hadir dalam hidup kami. Kami tidak sendirian menjalani hidup ini. Kami tidak sendiri dalam menghadapi, memikirkan jalan keluar dalam pergumulan, bahkan permasalahan kami. Allah ada bersama-sama dengan kami. Allah mengontrol, Allah mengendalikan seluruh hidup kami. Allah mengatur hidup kami. Allah yang berdaulat, yang mengatur, yang berdaulat atas segala sesuatu, atas hidup kami. Segala yang terjadi, tidak ada yang kebetulan. Tuhan pasti punya rencana dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Dan hamba berdoa ya Allah ya Tuhan kami, Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Memberkati pelayanan gereja ini Tuhan, GBI Sisipuri Mansion, bersama kedua hamba-Mu, Bapak Ibu Gembala kami, Pastor Dennis Suprianto dan Ibu Berawati Tuhan. Dua hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan ini, yang sudah Engkau panggil ya Tuhan.
Mari Engkau memberkati mereka ya Allah, memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan Tuhan dalam mereka mengembalakan setiap jemaat yang ada di tempat ini, setiap jemaat yang Tuhan percayakan untuk digembalakan. Tuhan menyertai, Tuhan yang menolong dan memampukan. Roh Kudus mengiring, memberikan penghiburan bagi Bapak Ibu Gembala kami ini, sehingga mereka Tuhan di dalam kasih karunia-Mu Tuhan mengerjakan tugas-tugas panggilan yang sudah Tuhan percayakan mereka sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati keluarga, anak-anak mereka semua ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk tim pengembalaan, para wakil gembala yang ada, seluruh aktivis gereja tempat ini Tuhan. Engkaulah yang menolong, memberkati pribadi maupun keluarga, anak-anak yang ada Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus untuk pelayanan-pelayanan kami ke depan. Tuhanlah yang memampukan kami, memberikan kami hikmat Tuhan. Karena kami masih berada dalam situasi pandemi ini, hikmat Tuhan kiranya menuntun kami dalam mengerjakan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Sehingga pelayanan kami ini Tuhan boleh bermanfaat, berguna, dan menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan melalui pelayanan online ini ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa apapun yang dialami oleh setiap jemaat, bahkan kami semua, apapun keadaan-keadaan kami Tuhan hari-hari ini, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa ini, Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang memberkati bangsa ini, sehingga bangsa ini Tuhan boleh keluar dari persoalan pergumulan, khususnya Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Tuhanlah yang menolong pemerintah kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sudah melayani Engkau Tuhan pada saat pagi siang hari ini. Tuhanlah yang dimuliakan dalam setiap apa yang kami kerjakan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini Tuhan, sebelum kami pergi, sebelum kami pulang, beraktivitas bagi diri kami masing-masing, kami mau menerima berkat yang daripada Engkau. Jemaat terkasih, mari kita arahkan hati kita angkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus, Kami memberkati saudara sekalian. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan yang manis oleh Roh Kudus akan selalu menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beribadah dan sampai jumpa minggu depan.